Oke. Kasih action lah. Oke. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana teknik dasar belajar latte art. Belajar latte art, beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah salah satunya itu memilih susu yang tepat untuk latte art. Jadi sekarang ini ada banyak macam susu, ada fresh milk, full cream, UHT segala macam. Biasanya teman-teman untuk membuat tekstur foam yang bagus untuk latte art memakai fresh milk. Jadi ingat, kita memakai fresh milk, mau merek apa terserah kalian. Yang pastinya untuk latte art biasa kawan-kawan yang lain dan aku juga pakai fresh milk. Itu hal yang pertama. Kedua adalah pastikan tekanan mesin kalian, tekanan steamer terutama, tekanan steamer mesin kalian sudah standar. Jadi itu bakalan berpengaruh juga dalam pembentukan foam susu nantinya. Ketika tekanan barnya tidak sampai, untuk biasa kalau untuk steam susu itu 1 sampai 1,5 bar. Jadi ketika tekanan itu tidak tercapai, hasilnya nggak akan maksimal. Jadi pembentukan foam susunya tidak akan maksimal. Jadi pastikan tekanan bar mesin kalian sampai. Poin yang ketiga adalah pastikan sebelum kalian membuat latte art, kalian memakai espresso, ristretto, atau sekalian double shot, dan pastikan kopi yang bagus dan tepat biar kremanya bagus nanti untuk latte art. Jadi itu ya poinnya sebelum mau buat latte art. Mau pakai ristretto mau pakai single atau mau pakai double sekali 2 tampung gitu. Jadi itu tadi poin yang ketiga. Yang keempat adalah teknik steam susu. Jadi di steam susu itu ada yang namanya aerating. Jadi aerating itu adalah proses pembentukan foam. Jadi ini susu kan berbentuk cair nih. Jadi ketika dia dimasukin uap, proses steam, dia bakalan membentuk foam. Jadi aerating itu harus benar-benar kita perhatikan dan kita kuasai, karena ketika berlebihan aerating maka foamnya akan ketebelan, ataupun kurangnya waktu aerating, nanti aerating itu bentuknya suaranya cicit gitu nanti biasa suaranya aerating. Jadi teknik itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Ini adalah poin yang kelima, teknik pouring. Jadi pouring itu artinya adalah menuangkan susu hasil steaman itu ke dalam gelas. Jadi teknik pouring itu juga sangat penting. Jadi kita harus buat fondasi susu dulu. Setelah itu terbentuk foamnya, kita bentuk latte artnya. Jadi itu teknik pouring harus benar-benar diperhatikan. Nanti kita bakal praktikin juga. Oke, yang keenam adalah kita harus menentukan pattern apa ataupun motif apa yang bakalan kita buat sebelum pouring susu, sebelum latte artnya dimulai gitu. Jadi kita bakalan tahu ulirnya, oh ini mau buat ini, oh ini mau buat ini, jadi seperti ini gitu. Jadi itu poin yang keenam yang harus kita perhatikan. Kita harus merencanakan pattern apa yang bakalan kita buat untuk latte art kita. Yang ketujuh, poin yang ketujuh juga termasuk penting. Poin yang ketujuh adalah kita harus memilih jug. Jug itu nih, kita harus memilih jug yang tepat untuk latte art. Jadi teman-teman ya tergantung selera sih sebenarnya ya. Mau pakai yang besar bisa, mau pakai yang kecil bisa. Biasanya sih aku cari yang ujungnya ini sedikit runcing, jadi lebih enak ketika membentuk patternnya. Jadi poin yang ketujuh adalah itu, kita harus menentukan jug apa yang kita pakai senyamannya, jug apa yang kita pakai yang paling nyaman, itu aja kita pakai gitu. Selanjutnya kita bakalan praktekin poin-poin yang aku sebutin tadi, gimana cara prakteknya di mesin espresso. Tonton terus video ini. Kita bakalan praktekin proses pembuatan latte art. Jadi poin-poin yang aku bilang tadi, 7 poin itu harus benar-benar diperhatikan. Ini aku pakai fresh milk ya. Hal pertama, kita giling dulu kopinya. Ini, aku pakainya yang single. Jadi aku biasa buat latte art itu pakai yang single porta. Camping dulu. Ini adalah menuju proses bagaimana sebuah espresso dipersiapkan sebelum membuat latte art.
Oke, kita flash dulu. Aku pakainya single espresso. Oke, ini espressonya udah jadi. Selanjutnya kita tuang susu. Kalau aku nyamannya pakai jug yang lebih besar, pakai jug yang besar. Oke, kita tuang susu. Kita buang dulu. Selanjutnya ini adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan, proses steam susu. Teman-teman harus memperhatikan letak steamernya. Aku biasanya di sudut dekat moncongnya dibuat. Oke. Perhatikan juga air ratingnya. Nanti bakalan ada suara cet 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 cet, itu adalah proses pembentukan foam. Kita steam. Nah, itu suara itu yang membentuk foam. Oke. Sudah selesai proses steamnya. Kita bersihin steamernya. Selanjutnya kita puring. Biasanya kalau mau puring, tangkai gelasnya harus berhadapan ke badan kita. Kenapa? Supaya waktu puring, nanti selesai puring, waktu customer minum, pas nih posisinya di mulutnya gini gambarnya. Oke, kita puring. Dan ini hal yang harus diperhatikan juga, teknik puring. Jadi ini aku berencana bakalan buat pattern swan. Oke, kita puring, kita isi dulu pondasinya. Setelah kiranya cukup pondasinya, kita tuang pelan-pelan. Oke. Ini salah satu pattern. Ini pattern swan. Kita bakal meraktekin beberapa pattern ya. Oke, selanjutnya kita buat pattern satu lagi. Jadi buat teman-teman untuk latte art, buat teman-teman untuk latte art itu hal yang utama adalah hasil steam susunya. Jadi foam yang terbentuk itu adalah hal yang sangat menentukan bagaimana nanti latte art kalian. Setelah itu baru espresso yang baik. Kita buat satu lagi. Aku tetap pakainya single espresso. Oke, sudah selesai espressonya. Ini hasil espressonya, single espresso. Kemudian kita tuang lagi susunya. Oh ya, untuk informasi buat teman-teman yang mau buat latte art, pastikan susu kalian itu dingin. Kenapa? Karena kalau susunya normal, steam susunya bakalan lebih cepat dan tidak terprediksi jadi foamnya gitu. Jadi ketika ini, kalau aku nggak salah itu suhunya -10, sebaiknya -10 kondisi susunya. Jadi dia dingin ketika di steam, bakalan lebih enak nyari foamnya. Oke, kita steam. Tetap perhatikan air ratingnya, karena inilah yang membentuk foam. Oke. Kita bersihin.
Oke, kita puring. Ini aku bakalan rencana membuat, kalau nggak tulip, rosetta. Kita isi dulu pondasinya. Oke, tuang. Ya, jadi rosetta ya. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil mencari teknik steam susu yang baik dan benar, teman-teman bakalan tinggal latihan untuk masalah puringnya. Oke, itu tadi bagaimana cara belajar teknik dasar latte art dan apa-apa saja yang harus kalian perhatikan ketika membuat latte art. Yang pastinya hal yang harus aku tekankan sekali lagi, susu harus dingin pastinya. Kedua adalah teknik frothing atau teknik steam susu yang benar-benar harus kalian latih terus gitu. Jadi menentukan ketebalan si foam. Jadi kalau kami istilahnya itu adalah sexy foam gitu. Jadi foamnya cantik. Dan ketika diminum dia tetap berbentuk gitu. Diminum sedikit-sedikit berbentuk terus latte artnya. Jadi itu teknik steam yang harus terus dilatih. Kedua adalah espresso yang harus benar-benar baik untuk latte art gitu. Itu poin pentingnya dari sekian banyak poin tadi yang memang harus kalian latih terus. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya, Dika. Semoga video ini bermanfaat. Jadi teman-teman bisa belajar untuk terus latihan latte art di rumah supaya latihannya lebih bagus. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen video ini. Mungkin ini dari saya, dari Dika. Assalamualaikum.